Imbas 53 KKB Papua menyerang, Presiden Jokowi siap menemui dan kelanjutan operasi Satgas Nemangkawi. Melansir dari surya.co.id, banyaknya anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang menyerah dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI diapresiasi Presiden Jokowi. Presiden Jokowi berencana menemui para bekas anggota KKB yang telah menyerah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Fakiri, belum lama ini di Jayapura. Memang benar Presiden beberapa waktu lalu menyatakan bersedia menemui mantan KKB yang sudah sadar dan ingin bersama saudaranya membangun daerah, kata Kapolda Fakiri. Namun kata Kapolda Fakiri, mantan KKB tersebut harus benar-benar tidak lagi menebar aksi teror bersenjata di Papua. Keinginan Presiden Jokowi tersebut pun akhirnya direspon oleh Polda Papua dengan meminta tokoh agama turut mengambil peran dalam memberikan pemahaman kepada KKB. Hal itu perlu dilakukan agar mereka tidak lagi mengganggu warga dan aparat keamanan, tetapi turut serta secara aktif membangun daerah Papua. Peran tokoh agama sangat penting, karena kelompok yang belum sepaham dengan kita bila terus didekati, saya yakin suatu saat mereka akan sadar, ujar Kapolda Fakiri. Apalagi Polda Papua membuat terobosan dengan merekrut 2.000 bintara melalui program Bintara Noken yang dibiayai melalui dana otonomi khusus, sambung Kapolda Fakiri. Saat ini dari 2.000 calon bintara itu, sebanyak 1.998 orang telah dilantik. Mereka nantinya ditugaskan di daerah asal mereka atau Polres, di mana mereka mendaftar. Seperti diketahui, dalam operasi Nemangkawi Papua tahap 1 dan 2, sebanyak 53 KKB Papua menyerah dan 27 anggota separatis diringkus. Cara baru menumpas KKB Papua. Satgas Nemangkawi tengah mempersiapkan cara operasi supaya penumpasan KKB Papua tak menimbulkan korban. Satuan tersebut akan fokus pendekatan kesejahteraan terhadap KKB Papua. Akankah nantinya jumlah KKB Papua menyerah bertambah dengan cara operasi ini? Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, menyampaikan pihaknya masih dalam tahapan persiapan untuk mengubah pola pendekatan cara bertindak terhadap KKB Papua. Saat ini Satgas sedang melakukan persiapan dengan operasi yang mana nanti lebih melakukan pendekatan terhadap kesejahteraan dengan harapan agar tidak ada lagi korban kekerasan, kata Ramadan di Mabes Polri. Hingga saat ini, kata Ramadan, pihaknya bersama dengan pemerintah masih berupaya melakukan proses evaluasi terhadap Satgas Nemangkawi. Nemangkawi pendekatannya kita akan melakukan upaya-upaya setelah dilakukan evaluasi. Tentu pemerintah dan juga Polri melakukan pendekatan agar tidak lagi terjadi kekerasan, jelas Ramadan. Lebih lanjut, Ramadan menyatakan Satgas Nemangkawi kini telah diperpanjang masa operasinya karena tahun ini akan dilaksanakan operasi dengan CB atau cara bertindak dan target operasi di wilayah yang berbeda, pungkasnya. Prestasi Satgas Nemangkawi dalam memburu kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua memang cukup gemilang. Namun operasi Satgas Nemangkawi dalam memburu KKB Papua akan segera berakhir dalam hitungan hari. Polri telah memutuskan untuk memperpanjang masa tugas Satgas Nemangkawi. Waktu 25 hari tersebut menjadi masa persiapan kepolisian untuk melanjutkan operasi kewilayahan oleh Polda Papua. Lantas seperti apa sepak terjang Satgas Nemangkawi memburu KKB Papua di bumi Cendrawasih? Yang pertama, tangkap pemasok amunisi. Satgas Nemangkawi berhasil meringkus anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Intan Jaya bernama AU alias Alek. Ia merupakan anggota KKB Intan Jaya yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Melansir dari Antara, Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani mengaku Alek ditangkap di Nabire dan saat ditangkap melawan, maka anggota terpaksa melumpuhkannya. Saat ditangkap Alek bersama rekannya Dewi, kata Faizal, seraya menambahkan Alek terkait kasus pembelian amunisi yang melibatkan anggota Polri. Ketika ditanya terkait rekan Alek, yakni Dewi, penyidik masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah terlibat atau tidak, kata Kombes Faizal. Sebelumnya tanggal 27 Oktober, Satgas Nemangkawi menangkap 2 anggota Polri di Nabire karena dugaan kasus jual beli amunisi ke KKB. Kedua personel Polri yang ditangkap yakni Bribda AS dan Brigadir JS.
Keduanya saat ini masih ditahan di Mapolda Papua di Jayapura. Bribda AS bertugas di Polres Yapen, sedangkan Brigadir JP di Polres Nabire. Tangkap pentolan KKB Papua. Temius Magayang, Komandan Operasi Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB, Kodap ke-16 Yahukimo, yang dilumpuhkan Satgas Nemangkawi bersama Polres Yahukimo. Tokoh KKB Papua ini ditangkap di sekitar PT Indo Papua, tepatnya di Jalan Gunung, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Tim Satgas Nemangkawi yang dipimpin oleh Katim Satgas I Unit Yahukimo AKP Inengah S. Gapar bergerak menuju lokasi sasaran sekitar pukul 10.45 WIT. Operasi penyergapan yang didukung oleh tim Polres Yahukimo tiba di lokasi pukul 11.40 WIT. Di lokasi petugas melihat mobil Hilux yang ditumpangi Temianus. Tim segera bergerak cepat menyergap dan menangkap buronan tersebut. Direskrimum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani menjelaskan, Temianus terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melawan petugas. Selain itu, Temianus segera digelandang ke Polres Yahukimo dan selanjutnya ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan. Dia melawan jadi terpaksa ditembak, ujarnya. Dalam penangkapan itu, Satgas Nemangkawi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 pucuk senjata api pendek rakitan, 8 butir amunisi, 1 unit ponsel, dan 2 buah dompet. Lalu ada 1 unit HT merek Motorola, 1 unit pisau, 3 bungkus rokok, anggur, kupu, dan 1 unit kalung bercorak bintang kejora. Sementara itu amunisi diketahui memiliki 8 butir kaliber 5,56 dan kaliber 7,62, 1 butir. Temius Magayang, pentolan KKB diterbangkan ke Jayapura. Dia diterbangkan menggunakan pesawat Wings ATR 72600 PK WJL dan dijaga ketat. Tangkap 2 oknum polisi jual amunisi ke KKB Papua. 2 oknum polisi yang diduga akan menjual amunisi ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, inisial JPO dan AS, ditangkap Satgas Nemangkawi. Dari tangan kedua oknum polisi tersebut, Satgas Nemangkawi menyita barang bukti berupa uang, ponsel, KTP hingga amunisi yang diduga akan dijual kepada KKB Papua. Kedua oknum polisi itu saat ini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di Polres Nabire. Sebelumnya, keduanya ditangkap di wilayah Kabupaten Nabire. Kepala Satgas Gakum Nemangkawi, Kombes Pol Faisal Ramadhani, membenarkan informasi penangkapan terhadap kedua oknum polisi itu. Ia lagi dilakukan pemeriksaan, kata Faisal saat dikonfirmasi. Saat ini pihaknya masih belum menjelaskan lebih lanjut status kedua anggota Polri tersebut. Sementara lagi pemeriksaan belum digelar perkara, tungkasnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.